Remaja bebas anemia, celaka stunting. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Safira Dan saya Joshua dari Duta Kesit SMP Negeri 14 Surakarta. Oh iya, sebelumnya boleh kenalan dulu dengan Ibu? Boleh dong. Perkenalkan nama Ibu Bu Pristi. Gimana nih? Jadi kita mau bahas tentang anemia nih Bu. Jadi apa sih anemia itu? Oh, anemia ya. Kayaknya anemia itu sering dikulik ya di remaja saat ini. Terus banyak yang membahas tentang stunting lah atau apalah. Tapi hubungannya apa ya sama anemia gitu ya. Tapi dari pengertiannya dulu nih, anemia ini tuh apa sih gitu kan. Nah, anemia ini adalah kekurangan produksi sel darah merah di dalam tubuh kita gitu. Itu singkatnya seperti itu, anemia. Terus gimana nih? Berarti kayak kurang darah gitu ya? Iya, kekurangan sel darah merah gitu di dalam tubuh kita gitu. Kalau gitu penyebab anemia itu apa? Penyebabnya banyak. Kalau dari dalam tubuh kita sendiri ya, yang pertama itu karena konsumsi makanan. Apa yang kita makan itu berpengaruh dengan produksi sel darah merah kita kan. Terus yang kedua bisa juga karena kita ada penyakit yang memang mengakibatkan gangguan dalam memproduksi sel darah merah. Kemudian yang ketiga, misalnya nih di posisi ibu hamil. Nah, ibu hamil ini juga rentan mengalami anemia karena sel darah merahnya itu tuh digunakan untuk produksi janinnya gitu kan. Kemudian ya itu tadi, misalnya ada kelainan, jadi kan ada apa ya, suatu hal yang tidak normal sehingga produksi sel darah merahnya itu terganggu gitu. Tapi secara personal atau secara misalnya kita umumnya ini kan ya masih remaja, itu yang paling utama itu biasanya tentang konsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Terus dampak anemia pada remaja itu apa? Dampaknya itu yang jelas kalau kita di dalam tubuh kita kekurangan sel darah merah ya, itu bisa menyebabkan kita itu lemas kayak gitu kan dampaknya. Terus bisa juga produktivitas kita itu jadi menurun gitu loh. Terus kita pusing, kunang-kunang kayak gitu karena oksigennya itu tidak mengalir secara maksimal karena sel darah merah yang diproduksi itu juga tidak maksimal gitu. Terus apakah anemia mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak? Iya, tentu perkembangan anak itu kan berawal dari si ibunya ya. Kalau ibunya udah kekurangan sel darah merah, nah anak ini kan jadi sel darah merahnya juga tidak tercukupi yang dari janinnya dulu ya. Kemudian kalau nanti si anaknya sudah besar, itu kan juga berpengaruh dengan tumbuh kembang dia gitu. Jadi sejak dari dalam janin, kemudian lahir, bayi, anak-anak gitu, sel darah merahnya itu harusnya normal gitu. Maksudnya kan tidak berkurang, tidak kekurangan gitu. Kalau gitu gejala anemia pada remaja itu apa aja? Gejalanya itu kayak kelelahan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kok gampang lelah ya kayak gitu. Terus bisa juga wajahnya tuh pucat, terus pusing sama sesak napas itu kenapa? Karena asupan oksigennya itu tadi tuh jadi tidak maksimal karena pengaruh si sel darah merahnya itu. Terus apalagi nih? Mengapa anemia lebih sering terjadi pada remaja perempuan dibandingkan remaja laki-laki? Karena kalau kita lihat ya perbedaan perempuan sama laki-laki, itu kalau perempuan kan pasti mengalami menstruasi tuh. Nah, menstruasi itu kan mengeluarkan darah kan, dan itu cukup ya banyak. Apalagi menstruasi itu yang normalnya itu kan sampai 7 hari. Nah, dari situ aja sudah kelihatan kan kalau itu beda banget nih. Kalau perempuan itu harus mengeluarkan darah itu setiap 1 bulan sekali nih ya. Kalau laki-laki kan enggak. Berarti kan udah jelas banget si perempuan ini tuh mengeluarkan si darah itu tadi gitu kan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau wanita sedang hamil itu tadi ya, Bu Pristi ulangi. Jadi kalau hamil itu sel darah merahnya kan dibutuhkan oleh janin. Jadi misalnya yang biasanya sel darah merahnya
100 mungkin bisa ditambah lagi gitu skalanya untuk si janin itu tadi gitu. Jadi itu perbedaan antara wanita dengan laki-laki. Kenapa kalau wanita itu lebih banyak mengalami anemia daripada laki-laki tuh. Kalau gitu, dampak anemia pada remaja putri yang akan menjadi calon ibu di masa depan itu apa ya? Dampaknya kan remaja putri sama untuk menjadi ibu nanti ya. Nah, sebelum menjadi ibu kan kita mengalami fase remaja dulu nih. Berarti kan penting banget karena seorang remaja putri nanti kan akan menjadi ibu. Berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatu, terutama kesehatan fisik kita mulai dari remaja dulu gitu. Nah, jadi dari remaja itu diperhatikan. Misalnya kayak tadi kesehatan tentang sel darah merah, tentang anemia. Itu kan kita harus mengenali diri kita. Oke, kira-kira kalau anemia itu gimana ya obatnya? Terus kalau misalnya tidak diobati itu dampaknya apa? Terus hubungannya sama apa tadi? Pertumbuhan anak ya. Ya karena dari janinnya itu tadi, semua itu berawal dari remaja dulu, persiapan, kemudian untuk menjadi ibu, ya kan? Nah, kemudian ketika wanita itu hamil, berarti dia harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk pada saat dia remaja gitu kan. Jadinya hubungannya adalah si janin ini harus asupan nutrisinya, termasuk sel darah merah dari ibu itu harus cukup gitu. Terus apa saja komplikasi yang terjadi antara anemia tidak diobati? Oh, kalau tidak diobati ya itu tadi kayak misalnya kita kan pusing gitu kan akibatnya, terus lemas. Nah, kalau tidak diobati yang pertama udah pasti kita semakin parah gitu ya. Terus kita jadi produktivitas kita kan menurun. Terus kalau kita sakit, badan nggak enak ya pasti jadi kan kita nggak bahagia, nggak senang gitu loh. Jadi pengaruhnya itu ke hormon gitu larinya. Itu kan penyakit ya, yang namanya penyakit kan harus diobati gitu kan. Kita jadi nggak nyaman ya kalau ada penyakit yang memang seharusnya diobati tapi kok nggak diobati gitu tadi. Terus dampak-dampak lain yang bisa menyebar kemana-mana kayak misalnya nanti kalau wanita itu hamil, kemudian dia harus mempersiapkan kondisi kandungannya sejak remaja gitu kan. Jadi semua itu penting. Kalau ada penyakit ya memang harus diobati, termasuk si anemia ini tadi gitu. Kalau gitu, apakah anemia mempengaruhi kualitas hidup seseorang? Iya tentu. Jadi kalau kita sakit, kalau si anemia ini tadi itu mempengaruhi hormon dopamin. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon dopamin atau hormon yang membuat kita bahagia. Kayak gitu. Jadi kalau kita sakit si hormon dopamin ini tidak bisa diproduksi gitu ya. Jadi ya tentu mempengaruhi kualitas tubuh kita, kualitas hidup kita sehari-hari kayak gitu. Apalagi nih, Bagaimana cara mengatasi anemia pada remaja? cara mengatasinya yang pertama tadi kan faktor utamanya kan konsumsi ya, tentang apa yang kita makan ya. Berarti cara mengatasinya adalah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, kemudian mengandung vitamin B12 kayak gitu. Nah, kalau zat besi dan vitamin B12 itu didapatkan dari makanan daging gitu. Kemudian telur, susu, sereal, terus ada bayam, brokoli, edamame gitu ya. Itu kalau dari makanan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengkonsumsi obat anemia. Nah, obat ini tuh berfungsi untuk mempercepat tubuh kita dalam memproduksi sel darah merah. Jadi selain makanan itu juga harus ditunjang dengan obat-obat menambah produktivitas sel darah merah itu tadi. Nah, kalau faktor yang membuat wanita kehilangan zat besi dalam tubuh itu gimana? Nah, itu hampir sama kayak tadi ya, berarti ya faktor yang mempengaruhi wanita. Yang pertama di dalam, kalau kita misalnya wanitanya belum hamil, berarti kan dari dia sendiri, dari apa yang dia konsumsi sehari-hari itu kira-kira sehat enggak gitu, makanannya itu sehat atau enggak, mengandung zat besi atau memperhatikan kandungan-kandungan gizi yang mampu meningkatkan produktivitas sel darah merah itu atau enggak itu. Atau kalau enggak wanita ya laki-laki, berarti kan faktor utamanya yang makanan tadi ya. Kemudian
Kalau gaya hidup itu iya, gaya hidup, gaya hidup juga mempengaruhi. Terus yang kedua tadi yang kayak misalnya pas hamil dia harus memaksimalkan sel darah merahnya karena ada janin gitu di dalamnya. Jenis Apa saja jenis anemia? jenis-jenis anemia itu ternyata ada beberapa ya. Yang pertama itu defisiensi besi, kemudian ada penyakit kronis, kemudian ada aplastik, dan yang terakhir itu sel sabit. Nah ini harus dijelaskan dulu ya. Kalau misal yang aplastik itu tadi dikarenakan sumsum tulang belakang itu, sumsum tulangnya tidak dapat memproduksi sel darah merah secara normal gitu ya. Kemudian sel sabit itu karena ada kelainan genetik gitu. Jadi selain anemia karena konsumsi itu ada kelainan-kelainan yang memang bawaan gitu ya, genetik itu dari lahirnya memang seperti itu. Jadi ada gangguan dalam memproduksi sel darah merah gitu. Kemudian gimana nih? kenapa ya anemia itu menyebabkan kelelahan gitu? Soalnya anemia ini kan sel darah merah ini kan membawa oksigen nih. Nah, kalau anemia berarti kekurangan sel darah merah, berarti pengaruh sama oksigen yang dibawa. Berarti si oksigennya ini tuh tidak bisa menyebar gitu ke seluruh tubuh secara maksimal. Jadi ya kita merasa kelelahan gitu ya, karena tubuh kita itu sangat membutuhkan oksigen begitu. Mengapa anemia dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, Bu? Itu berkaitan sama yang tadi, berarti kan kalau anemia tuh lemas ya, masa kita menjalankan aktivitas tetap normal-normal aja kan nggak mungkin ya, orang namanya lemas terus pusing ya. Kalau pusing berarti kita tidak bisa menjalankan pekerjaan kita kan secara maksimal kayak gitu. Jadi anemia itu kan menyebabkan tubuh kita tidak bisa bekerja secara maksimal yang akan berdampak pada aktivitas kita sehari-hari gitu. Bu, begitu, terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif bagi kita. Semoga informasi ini bermanfaat Ya. dan kami pamit undur diri. Terima kasih sama-sama. Semoga apa yang Bu Pristi berikan tadi ya itu bisa membantu kalian untuk lebih memperhatikan kesehatan tubuh kalian, terutama terkait anemia gitu ya. Jadi kalau mengkonsumsi makanan itu harus memperhatikan kandungan zat gizinya gitu, sehingga kalau kita menjadi remaja sehat, kita nanti akan meneruskan keturunan kita itu juga anak-anak yang sehat gitu ya. Baik, Bu, terima kasih.